Pemirsa, dua pegawai kedai kopi pelaku pelecehan seksual yang viral di media sosial mengakui hanya iseng. Salah satu pelaku bahkan mengaku kenal dan menyukai korban. Polres Jakarta Utara menetapkan seorang tersangka berinisial DD, 22 tahun dalam kasus asusila di salah satu gerai kopi ternama. DD berperan mengunggah video rekaman CCTV yang diperbesar ke arah dada korban di sosial media. Tersangka DD merupakan pegawai kedai kopi dengan pekerjaan sebagai peracik kopi atau barista. Sementara seorang pegawai lainnya berinisial KH yang memperbesar gambar CCTV masih berstatus saksi. Dalam pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Utara, KH mengaku kenal dan menaruh perasaan suka kepada korban yang berinisial VA. KH ada dalam video tersebut. KH yang bertugas pada saat itu di dalam video tersebut dibenarkan bahwa dia yang melakukan zoom terhadap video CCTV tersebut. Ya, namun dalam hal ini kita berbicara yang membuat kemudian yang mengupload itu adalah tersangka DD. Sehingga sampai dengan saat ini untuk peran KH statusnya masih sebagai saksi sambil menunggu proses penyidikan lebih lanjut. Hanya merupakan keisengan dari tersangka DD yang mencoba menggoda tersangka KH dengan ulangi saksi KH yang pada saat itu ada kenalannya, yakni saudari VA yang datang ke kedai tersebut. Pihak kedai kopi telah memberi sanksi kepada DD dan KH. Saksi KH yang telah bekerja selama 3 tahun dan tersangka DD yang sudah bekerja selama 1 tahun telah dipecat. Dalam kasus asusila ini, tersangka DD dijerat pasal berlapis tentang informasi transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang satpam perumahan di kawasan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten ditangkap polisi karena mencabuli 4 anak kecil. Pelaku mengiming-imingi korban untuk datang ke rumah kontrakan dengan bermain PlayStation. Sarifudin, seorang satpam perumahan, ditangkap polisi karena mencabuli 4 anak di rumah kontrakannya lantaran telah berpisah dengan istrinya sejak 2009 silam. Terbongkarnya kasus ini setelah salah satu orang tua curiga anaknya bermain di dalam rumah namun kondisi rumah tertutup. Meski sempat mengelak, korban mengaku beberapa kali dilecehkan. Orang tua korban pun segera melaporkan ke polisi. Orang ini memang kita baru mendapatkan laporan kemarin ya. Jadi untuk kronologinya adalah bahwa memang tersangka inisial S ini diamankan oleh keluarga korban, kemudian dibawa ke Polsek Pagedangan, dan di mana Pagedangan kemudian melimpahkan kasus ini kepada jajaran Polres, dan memang saat ini pelaku sudah kita amankan dan masih kita dalami keterangan dari yang bersangkutan. Polisi kini masih mendalami sejumlah keterangan yang beredar di masyarakat, termasuk diantaranya beredar informasi pelaku mencabuli belasan anak. Namun pelaku mengaku hanya mencabuli 4 anak. Modus yang digunakan pelaku adalah mengajak anak-anak bermain game di rumah kontrakan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pernikahan identik dengan rasa cinta dan kasih sayang. Namun di Kabupaten Sumba, Nusa Tenggara Timur, terdapat aksi kawin tangkap yang meresahkan, terutama bagi kaum perempuan. Aksi kawin tangkap viral di media sosial. Pernikahan menjadi sebuah ikatan antara seorang lelaki dan perempuan untuk hidup bersama dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta. Namun di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur bertolak belakang karena ada praktik kawin tangkap yang tak ubahnya seperti penculikan dan pelecehan terhadap perempuan mengatasnamakan tradisi. Praktik kawin tangkap jadi sorotan setelah videonya viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang wanita ditangkap sekelompok pria dan akan dikawinkan dengan lelaki yang menginginkannya menjadi istri meski tak kenal dekat ataupun dilandasi rasa cinta. Tak hanya itu, sebagian di antara pelaku penangkapan dilengkapi dengan senjata tajam seperti aksi penculikan. Kasus kawin tangkap di Sumba juga pernah viral pada Desember lalu.
Seorang wanita bersih tegang dan histeris saat sekelompok pria menarik paksa di depan rumahnya. Terkait hal tersebut, pemerintah 4 Kabupaten Pulau Sumba, para tokoh adat, dan tokoh agama sepakat peristiwa dalam video-video yang viral dengan tagline kawin tangkap bukanlah merupakan adat dan budaya Sumba. Yang lalu terkait dengan istilah kawin tangkap ini, kami Gereja Kristen Sumba berharap agar istilah kawin tangkap ini tidak lagi dipakai sebagai pembenaran terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau itu masih terjadi, maka itu akan mengarah pada proses kriminal secara hukum. Karena dia sudah menyimpang dari tatanan budaya yang sebenarnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati turut menandatangani kesepakatan anti kekerasan pada anak dan perempuan termasuk kawin tangkap. Menteri juga berharap kejadian kawin tangkap yang videonya viral tak lagi terjadi di Sumba dan seluruh daerah di Indonesia. Kita sudah mendengar dari tokoh adat, tokoh agama, bahwa kawin tangkap yang viral itu bahwa di sini bukan budaya Sumba, itu menjadi kata kunci. Nah, nanti kita koordinasikan dengan kementerian lembaga terkait yang bisa kita dengan mendengar tadi apa yang harus kita lakukan di Sumba ini untuk mengakhiri kejadian-kejadian seperti yang viral pada tanggal 16 dan 23 kemarin. Adapun penandatanganan dan deklarasi kesepakatan anti kekerasan perempuan dan anak berisi penegasan bahwa kawin tangkap bukanlah budaya Sumba. Selain ditandatangani oleh Menteri, juga 4 Bupati Sedaratan Sumba, Wakil Gubernur NTT, serta para tokoh adat dan tokoh agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait kawin tangkap yang viral di media sosial, kami hadirkan cuplikan dialog dengan Kapolres Sumba Barat AKBP Khairul Saleh dan pemerhati budaya Sumba Frans Worahebi dalam program iNews sore tadi. Untuk terkait beberapa kasus yang viral di media sosial, sampai saat ini kami dari Polres Sumba Barat belum menerima satupun laporan polisi terkait yang video itu yang viral, Mbak. Kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian di masing-masing Polres Sumba Barat, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya. Sampai saat ini terkait dengan video viral, baik yang Desember maupun yang 16 Juni di tahun 2020, sampai saat ini belum ada laporan polisi yang kami terima. Selama ini sudah berapa lama Pak kejadian kawin tangkap ini terjadi di daerah tersebut? Sebenarnya istilah di budaya itu tidak ada, Mbak, di Sumba. Kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dengan stakeholder yang ada di daratan Sumba. Juga kemarin kita sudah dikumpulkan oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita sudah sepakat dan tokoh adat, tokoh masyarakat bahwa istilah kawin tangkap ini tidak ada di Sumba. Baik. Demikian, Mbak. Baik, saya ke Pak Frans. Pak Frans, apakah benar kawin tangkap ini merupakan tradisi turun-temurun di Sumba? Oh, sama sekali tidak, Mbak. Sama sekali tidak. Yang ada itu ialah ada 3 hal, ada 3 cara. Pertama dan utama itu ialah melalui saluran adat. Saluran adat itu ialah mengutus wunang. Wunang itu adalah pembicara adat untuk menghadap ke calon besan begitu, untuk menanyakan. Dalam bahasa adat di sini di Sumba Timur digunakan istilah napa ningki kaluma marara tibu mamawala. Arti harafiahnya, apakah di sini ada pisang yang sudah ranum, tebu yang sudah berbunga, begitu. Artinya maksudnya itu apa, ada anak gadis. Di Sumba Barat digunakan istilah apa di sini ada bibit jagung dan bibit padi, begitu. Lalu kalau sudah itu akhirnya nanti mulai sudah prosedurnya, yaitu meminang dulu lalu sampai pembelisan, begitu. Lalu yang kedua bisa juga merupakan adat. Kalau laki-laki itu misalnya miskin, tidak ada hewan, dia boleh tamalalai. Artinya dia masuk di situ menjadi keluarga wanita untuk sementara, sambil melunaskan belis itu, baru dia pulang ke marganya. Itu dibolehkan juga.
Seorang remaja tega menganiaya bibinya karena menyetujui keinginan ibunya untuk menikah lagi setelah bercerai dengan sang ayah. Akibatnya korban terluka parah di bagian tangan dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Setelah mendapat laporan dari keluarga korban, polisi yang mendatangi lokasi kejadian pembacokan di daerah Piai, Kecamatan Lubek, Kota Padang, segera menangkap pelaku pembacokan berinisial GL yang masih berusia 13 tahun. Dari TKP, petugas mengamankan sebilah parang yang digunakan untuk melakukan penganiayaan oleh pelaku. GL ditangkap karena nekat membacok bibinya yang bernama Sus 30 tahun karena menyetujui keinginan ibunya untuk menikah lagi dengan pria idamannya usai bercerai dari suaminya beberapa tahun yang lalu. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian tangan kanan dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumbar. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penganiayaan luka serius akibat daripada senjata tajam di daerah Piai. Untuk pelaku sendiri masih anak di bawah umur, di bawah 14 tahun. Motif daripada peristiwa pidana ini yaitu pelaku sakit hati terhadap bibinya sendiri karena setuju orang tuanya menikah kembali, yaitu ibunya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan dan diversi Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.